Halo semuanya, kenalin aku Nur Aulia Karisma Dewi, seorang Quality Assurance. Kali ini aku akan ajak kalian ngulik bareng gimana sih cara kita bikin automation test dengan Cypress. Kali ini skenarionya adalah login, tambah user baru, edit user, sampai hapus user. Kita pakai pendekatan pack object model supaya kodenya lebih rapi dan gampang dirawat. Jadi yuk langsung aja kita mulai. Kita akan membuka filenya menggunakan Visual Studio Code. Pertama kali, kita harus mengimport file pack object loginpack.js-nya. Kenapa? Karena semua fungsi dan aksi yang berhubungan dengan halaman login, admin, sampai user yang akan kita kelola nanti melalui file ini. Nah, pada file ini sebagai pack object modelnya itu digunakan agar lebih terstruktur dan reusable. Jadi saat kalian menggunakan login di skenario yang lain, kita tinggal ambil importnya aja, jadi nggak perlu ngetik satu-satu untuk buttonnya, formnya, dan lain-lain. Itu kita tinggal panggil pack objectnya aja. Lalu bisa dilihat di bagian bawahnya ada describe. Nah, describe ini mendefinisikan grup testnya. Nah, di dalam describe ada before. Before ini digunakan untuk load dua file JSON, yaitu login.json dan newuser.json. Ini penting banget untuk mensimulasikan data login dan user baru yang nantinya akan kita buat. Jadi ngeloadnya login.json-nya itu ngambil dari folder fixture. Oke. Selanjutnya akan kita intercept dulu bagian loginnya supaya kita bisa mengetrack. Lalu kita handle exception-nya agar nggak ganggu tes. Setelah itu kita melakukan pengisian form loginnya. Nah ini kita ngambil user.username dan user.passwordnya. Lalu klik button dan keluar notifikasi bahwa login sukses dan masuk ke halaman dashboard gitu. Ini ada aset login suksesnya itu sudah didefinisikan di loginpack.js-nya tadi ya. Selanjutnya kita akan mengarahkan ke tab admin. Nah, kita intercept lagi, interceptnya di admin page. Nah, selanjutnya klik adminnya. Lalu kita pastikan bahwa kita sudah ada di page adminnya. Setelah itu kita mengklik bagian add new user. Setelah add new user, kita harus mengisi tab form add usernya. Sebelum mengisi, kita pastikan semua form sudah tampil, yaitu intercept save new usernya jangan lupa ya. Ini nanti di akhir sini untuk karena save new user. Lalu select user role. Kita menggunakan select user role. Nah, ini metodenya juga sudah didefinisikan di loginpack.js. Lalu kita select status, mengisi employee name, kita manggil new user.employee name. Lalu kita mengisi tipe username, user password, konfirmasi password, lalu kita melakukan klik save. Setelahnya akan keluar asset add user sukses. Nah, ini setelah keluar kita akan masuk ke list user kan, lalu kita search usernya dengan edit user by username. Kita akan men-search by username-nya dengan new user.username terakhir nih. Lalu kita intercept edit usernya, asset edit user sukses. Nah, ini berarti asset edit user sukses itu masuk ke halaman editnya. Setelahnya kita akan mengedit username-nya, karena kali ini aku tuh mau ngedit username-nya aja, nggak bagian yang lainnya aja. Jadi aku edit username-nya aja, dan kalau kalian pengen nyoba yang lain juga boleh sih, tipenya sama, tapi jangan lupa dideskripsikan di bagian loginpack.js-nya. Lalu klik save. Nah, setelah klik save, kita akan menghapus new employee-nya, yaitu loginpack.intercept delete user. Kita itu pastikan bahwa penghapusan user itu udah beneran. Kita delete user by username ini nanti dengan melihat username bagian user to edit. Nah, ini user to edit. Kita udah dideskripsikan ya, cause user to edit sama dengan this new user.edit user. Nah, loginpack asset delete user sukses ini menandakan bahwa
kita berhasil menghapus bagian user tersebut. Kita lihat dulu bagian loginnya. Nah, di sini ada beberapa sih skenarionya. Cuma kita kan beberapa kali ini menggunakan valid user ya. Jadi kita pasti manggilnya yang ini, valid user, username. Tapi kalau kalian ingin ngambil invalid password, invalid username itu bisa sih. Jadi terserah kalian. Ini ada beberapa skenario. Selanjutnya kita kembali ke bagian yang paling penting dan krusial ya, karena ini berisi aset-aset kita, yaitu loginpack.js-nya. Pada loginpack.js-nya ini sudah aku kelompokkan ya, ini untuk automation login flow-nya. Jadi ini kita static visitnya langsung ke login gitu. Lalu kita intercept request. Nah, intercept request-nya itu udah ada berbagai macam ya, dari yang post, get, put, delete, get. Nah, ini udah ada definisinya juga. Ini ada add employer, edit employer. Nah, selanjutnya kita autentikasi. Autentikasi itu isinya username, password, lalu klik submit. Nah, ini kalau kalian manggilnya satu persatu, ini bisa dipanggil satu persatu. Tapi kalau kalian ingin membuat yang jadi satu, langsung klik username plus password seperti tadi, yang bagian ini, user dan username, user dan password, kita harus mendefinisikan bagian ini, static login, username, password. Nanti di submit, lalu klik submit. Oke, ini logout, logo, lalu ini bagian editnya forgot password. Ini untuk navigasi, menu navigasinya. Ini ada admin, employer, fix. Nah, kalau kita lihat nih, ini menu navigasi itu yang mana sih? Nah, ini udah dikelompokkan menu navigasi itu yang ini. Kita buka dulu ya. Oh ya, nanti akan aku sertakan ya link yang kita buat automation test ini. Jadi kalian juga bisa langsung praktek. Nah, navigasi itu bagian yang sidebar ini. Ada admin, PIM, leave, time, recruitment, dan lain-lain. Bisa nanti dideskripsikan sendiri ya. Ini soalnya lagi buat dua aja, admin sama employee page saja. Lalu ini ada static add user flow. Jadi ini dari tambah user, select status, bla bla bla. Di sini ada tipe username, tipe password, confirm password, klik save. Nah, selanjutnya ada edit user flow. Tadi kan ada nih skenario edit user flow. Nah, ini ada usernya. Ini bagian user. Jadi ini men-set dulu by username, lalu klik pensil, lalu klik edit. Gitu. Dan ini edit username-nya. Klik save edit. Lalu ini bagian skenario delete user flow ya. Ini sama, jadi kita mencari di row-nya itu, kita klik tombol trash atau tempat sampah, lalu kita klik gitu aja. Nanti keluar asset delete suksesnya. Nah, ini assertion-nya itu ada berbagai macam ya. Ini ada assertion tuh digunakan untuk memastikan kalau beneran sukses itu gimana sih kriterianya. Nah, ini contohnya keluar kontennya berupa dashboard atau keluar berupa link loginnya, itu bisa. Jadi terserah kalian ya yang ini. Oke, setelah kita langsung demonstrasinya. Kita klik PX ya. Cypress open. Klik end-to-end testing, bisa menggunakan crop atau edge. Kita coba edge ya. Kita ambil CRUD admin, file yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau kemarin kan kita pakai Chrome, nah kini kita coba pakai Edge. Apakah hasilnya sama? Oke, lalu kita klik save. Nah, ini sudah sukses ya tadi. Lalu kita melakukan edit. Nah, edit sukses ya.
Lalu kita klik skenario delete nih. Nah, delete-nya sudah sukses juga. Nah, udah sesuai kan? Sama aja Chrome sama Edge itu. Nah, bisa pasti ini delete. Sebelumnya kan ini test user 12 nih. Lalu klik delete. Lalu berhasil, dan kita pastikan di row-nya ini, di tabel ini itu nggak ada nama kita lagi, test user 12 tadi. Oke. Kalau mau nyoba pakai Chrome juga boleh sih, ini aku running pakai Chrome ya. Oke, Cero di admin, kita mulai run. Nah, oke, sudah jalan. Admin. Kita pastikan, nah sukses ya, save. Oke, udah berhasil diedit, lalu kita hapus nih cat. Nah, ini udah berhasil ya, sama kan. Nah, ini dulu tadi tes user 12 nih, lalu kita pastikan di tabel ini tuh udah nggak ada tes user, nama tes user 12 lagi. Udah kan, udah sesuai. Perlu diingat, kalau kamu ingin automation test yang kuat dan tahan lama, pastikan struktur pack objek kalian rapi, selektornya stabil, dan semua aksi penting sudah divalidasi. Automation testing bukan cuma soal ngejalanin script, tapi juga soal efisiensi dan kualitas aplikasi yang kita bangun bersama tim developer. Jadi yuk saling berbagi pengalaman. Kalau kamu tertarik berdiskusi soal quality assurance, automation, dan teknologi, feel free connect LinkedIn ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku makin semangat berbagi konten quality assurance lainnya. Terima kasih.